Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Dokter Unar TV sekalian. Selamat datang dan selamat bergabung di acara Dokter Unar TV, edisi Dokter Edukasi dengan tema Kenali Tanda-Tanda Bahaya pada Kehamilan dan Cegah Keterlambatan Penanganannya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu Dokter Unar TV, Dokter Uner TV merupakan platform kesehatan yang dibentuk oleh Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga dan juga RSUD Dr. Sutomo Surabaya, di mana setiap minggunya kami menyajikan informasi menarik seputar kesehatan. Untuk itu, jangan lupa untuk follow Instagram kami di @fkuner dan juga Instagram Dokter Uner TV yaitu @dokteruner_tv, dan juga teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube kami di Dokter Uner TV agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik seputar kesehatannya. Pada sore hari ini saya akan membahas topik yang sangat menarik dan juga ditunggu-tunggu oleh pada ibu hamil semuanya. Yaitu saya pada sore hari ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau merupakan narasumber yang hebat sekali nih di bidang Obgyn, yaitu merupakan staf pengajar di RSUD Dr. Sutomo Surabaya dan juga merupakan dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Beliau adalah Dr. Hanifah Erli Darmayanti, spesialis obstetri dan ginekologi MM. Beliau adalah sudah hadir pada sore hari ini dan berada di tengah-tengah kita semua. Nah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut beliau yang telah hadir di hadapan kita semua. Selamat sore, Dokter Herlin. Selamat sore, Dokter Salsa. Ya, apa kabarnya nih, Dokter? Alhamdulillah, baik, sehat walafiat, insya Allah. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya, Dok, di tengah pandemi yang mungkin akhir-akhir ini lagi naik lagi nih, Dok. Iya, betul sekali. Baik, terima kasih banyak Dokter udah datang untuk menyempatkan diri dan berbagi ilmu kepada teman-teman dan sahabat Dokter Uner TV sekalian nih, Dokter. Ya. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas topik mengenai kenali tanda-tanda bahaya pada kehamilan dan juga cegah keterlambatan pada penanganannya, Dokter. Ya. Nah, mungkin Bu Mil ini masih banyak yang belum paham nih, Dok, mengenai perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri, yaitu mungkin perubahan ini normal secara fisiologis, tapi mungkin banyak yang belum paham apakah ini keadaan ini normal untuk saya ataukah keadaan ini membahayakan saya dan juga janinnya. Mungkin Dokter Erin bisa menjelaskan terlebih dahulu, Dokter, apa yang dimaksud dengan kegawatan atau bahaya pada ibu hamil. Silakan, Dokter. Ya, terima kasih pendahuluannya, Dokter Salsa. Jadi ini memang satu topik yang sangat penting ya untuk diketahui, tidak hanya ibu hamilnya saja yang harus mengetahui, tapi juga orang-orang di sekitarnya, keluarganya gitu, bahkan tetangganya gitu ya. Karena bisa kita bayangkan seandainya ada kegawatan yang terjadi di seorang ibu hamil, bisakah ibu hamil itu berangkat sendiri ke rumah sakit gitu? Rasanya enggak ya, Dokter Salsa ya. Iya benar sekali, Dok. Jadi memang selain ibu hamilnya, maka orang-orang di sekitarnya, which is kita semua sebenarnya ya, karena kadang kita di jalan ketemu ibu hamil gitu yang mungkin tidak bisa diprediksi gitu, ternyata pada saat itu terjadi kegawat daruratan di depan mata kita gitu, sehingga kita sebagai orang yang ada di sekitar ibu hamil tersebut ini harus bisa membantu dan mengidentifikasi, oh ini bahaya gitu ya. Jadi tanda bahaya itu terlebih dahulu kita harus paham. Jadi kegawat daruratan pada ibu hamil itu adalah satu keadaan yang mengancam nyawa, life threatening gitu ya. Jadi tidak hanya untuk ibunya saja, tapi juga untuk bayinya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang kalau kita bilang ibu hamil itu kita bilangnya kesehatan maternal ya. Itu sebenarnya tidak hanya pada saat hamil saja, tapi juga setelah melahirkan pun ada kegawatan yang terjadi di situ. Tapi mungkin supaya kita terfokus ya, maka sore hari ini kesempatan kali ini kita berbicara tentang kegawatan yang terjadi di ibu hamil aja ya, Dokter Salsa ya. Oh, okay, benar sekali, Dokter. Jadi memang kegawatan pada ibu hamil itu bisa terjadi kapan saja. Jadi bukan hanya kalau sudah hamil besar itu yang beresiko untuk terjadi satu kegawatan atau satu bahaya gitu. Tapi sejak hamil awal pun itu sudah bisa muncul tanda-tanda bahaya tersebut. Karena memang pada prinsipnya bahaya yang terjadi pada ibu hamil itu bisa terkait dengan kehamilannya, tapi juga bisa juga terkait dengan penyakit penyerta yang tidak berhubungan dengan kehamilan, tapi bisa mempengaruhi kehamilannya atau dipengaruhi oleh kehamilannya. Jadi ada penyakit-penyakit yang karena ibu ini hamil justru jadi lebih berat penyakitnya dan bisa muncul kegawat daruratan terkait dengan penyakit tersebut. Jadi kalau kita mau
pendekatan dari tanda-tanda bahaya yang seharusnya bisa dikenali oleh seseorang, baik itu ibu hamil maupun orang-orang di sekitarnya. Yang pertama mungkin perdarahan ya, Dokter Iya dokter. Salsa. Jadi perdarahan itu di usia kehamilan berapapun itu tidak normal sebenarnya. Tapi memang ada kalau kehamilan perdarahannya itu mungkin flek-flek coklat saja gitu. Nah, ini kadang-kadang yang disalahartikan, flek coklat itu tetap darah ya sebenarnya. Tapi karena darahnya itu hanya sedikit saja yang keluar gitu, sehingga di celana dalam tuh udah warna coklat. Itu sebenarnya darah juga. Kemudian perdarahan itu mulai dari trimester 1, 2, 3 semuanya ini harus diwaspadai. Kemudian tanda lain adalah sesak nafas. Kemudian ada nyeri perut yang hebat. Kemudian ada mual muntah yang berlebihan. Mual muntah yang berlebihan itu yang life threatening, itu kalau sampai ibunya ini lemes, tidak bisa makan minum, sampai keringat dingin gitu, bahkan sampai penurunan kesadaran gitu ya kalau berlebihan dehidrasi berat. Kemudian juga masih ada tanda-tanda lain seperti kejang. Kemudian juga ada tanda lain yang nyeri kepala, kemudian mata kabur, tiba-tiba ekstremitas tuh tangan dan kaki ya tiba-tiba tidak bisa digerakkan. Nah, itu juga merupakan beberapa tanda-tanda bahaya yang harusnya segera membuat seorang ibu itu dibawa ke rumah sakit. Gitu. Oke, baik dokter. Berarti tanda-tanda bahaya sama Ya, ibu hamil itu sangat banyak dan beragam ya dokter ya. betul Nah, sekali. berarti karena ibu hamil itu bisa tanda bahayanya bisa karena bawaannya sebelum hamil Ya, atau yang didapatkan selama kehamilan ya dok. betul. Berarti pada ibu hamil ini harus rutin untuk kontrol ke dokter ya dok. Ya, betul Dokter Salsa. Oke. Jadi pemeriksaan ibu hamil ya, kalau yang mungkin sering kita sebut atau kita dengar tuh dengan istilah ANC atau antenatal care singkatannya ya. Sebenarnya adalah kunjungan atau pemeriksaan ibu hamil yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Nah, itu dari program pemerintah kita juga sudah mengatur sebenarnya. Jadi ada minimal 6 kali kunjungan. Jadi 2 kali di trimester 1, 1 kali di trimester 2, dan 3 kali di trimester ketiga. Nah, itu tentu saja ada tujuan-tujuannya. Jadi, tujuan dari pemeriksaan di trimester 1 itu sangat berbeda dengan pemeriksaan di trimester 2 dan begitu juga dengan di trimester ketiga. Nah, terkait dengan bahayanya tadi, senang sekali Dokter Salsa menyinggung tentang ANC ini. Antenatal care atau saat seorang pasien itu bertemu dengan dokter atau bidan yang memeriksanya, justru itu adalah kesempatan seorang pasien itu bisa mendapatkan pengetahuan, bisa mendapatkan informasi yang lengkap tentang bagaimana kondisi kehamilannya, resiko apa yang beliau punya, ibu-ibu hamil ini, dan juga tanda-tanda bahaya apa yang mungkin muncul. Bisa saja terkait dengan resikonya, bisa juga tidak gitu. Nah, jadi ini kesempatan kita untuk memberikan informasi ini, Dokter Salsa. Jadi ibunya ini bisa waspada gitu. Kalau ada satu bahaya, tidak akan terlambat untuk diantar ke rumah sakit. Oke, baik. Berarti ANC ini sangat penting ya dok, dilakukan minimal 6 kali ya 6 dokter. kali. Untuk dilakukannya ini apakah harus ke dokter kandungan atau bisa ke dokter umum atau ke bidan ya dokter? Ya, jadi ini juga sudah diatur ya. Jadi kita ada pengaturan untuk, jadi kehamilan itu dibagi menjadi 2. Ada kehamilan resiko rendah dan ada kehamilan resiko tinggi. Ini harus digarisbawahi, ditulis merah bahwa tidak ada satu kehamilan pun yang tanpa resiko. Jadi tidak ada namanya KTR, itu enggak ada. Kehamilan tanpa resiko enggak ada ya Dokter Salsa ya. Jadi yang ada adalah KRR dan KRT. Jadi resikonya bisa rendah, resikonya tinggi. Nah, kalau kehamilannya resiko rendah, inilah yang bisa melanjutkan pemeriksaan di dokter umum ataupun bidan. Nah, tentu saja ini harus dilakukan screening ya Dokter Salsa. Jadi bisa aja pasien tuh dari awal ke SPOG terus sampai akhir silahkan. Tapi ada juga yang memang berkaitan dengan sistem asuransi nasional kita ya BPJS itu, bahwa memang pertama kali kontrolnya itu di vaskes primer. Nah, vaskes primer ini yang ada di puskesmas atau bidan praktek mandiri. Nah, di situ bisa dilakukan
dilakukan screening. Nah, screeningnya ini dilakukan oleh dokter umum. Jadi screening Oke. faktor resiko. Jadi untuk dikenali ini si ibu ada penyakit penyerta enggak ya sebelum hamil gitu. Karena banyak kan ya pasien, misalkan pasien dengan hipertensi memang sudah punya hipertensi terus hamil. Pasien dengan diabetes terus hamil. Ibu itu mungkin juga ada riwayat stroke sebelumnya. Itu banyak juga loh riwayat stroke. Stroke itu tidak mempengaruhi infertilitas ya. Dan stroke itu mulai dialami oleh ibu-ibu yang usia muda. Nah, karena pola penyakit itu mulai ada pergeseran. Yang dulu adalah penyakit-penyakit orang yang tua gitu, sekarang udah mulai usia reproduktif. Sehingga faktor-faktor penyerta tersebut yang menjadi resiko yang dibawa kemudian ibu itu sampai kehamilannya, ini juga bisa menyebabkan komplikasi di kemudian hari. Nah, screening itulah yang sangat penting untuk dilakukan di semua ibu hamil. Jadi kalau memang dia ada kehamilan resiko tinggi, yang ada beberapa yang kehamilan resiko tinggi itu memang harus di rumah sakit gitu. Jadi tidak boleh ada kehamilan resiko tinggi itu yang melahirkan di vaskes primer. Justru itulah tujuan screening awalnya. Itu Oke, dokter baik Salsa. dokter. Berarti Iya. screening itu bisa dilakukan oleh dokter umum juga ya, Dok ya? Dokter umum biasanya Oke. awalnya malah karena pasien-pasien yang BPJS ya, itu Mm-mm. biasanya memang harus ke vaskes primer dulu gitu. Oke, berarti Jadi berjenjang ya, dokter ya? berjenjang. Oke. Tapi kalau memang yang mau langsung, ada juga yang nggak BPJS tetap di puskesmas, iya, dan itu tetap melalui screening yang sama. SPOG pun kalau menerima pasien pertama kali, screening itu juga harus dilakukan. Gitu. Oh, Betul. berarti walaupun sudah dilakukan di dokter umum, tetap Mm-mm. diulang lagi ya, Dok, screeningnya? Kapanpun ya, kan sering pasien-pasien itu istilahnya belanja ya. Jadi kadang-kadang nyoba-nyoba gitu. Nggak cocok Oh, pindah iya, lagi, iya, nggak iya. cocok pindah lagi gitu. Nah, semua tenaga kesehatan yang pertama kali bertemu dengan pasien tersebut, ini harus melakukan screening. Nah, screening itu mungkin kalau kita sudah dapatnya di trimester 3 ketemunya, kita lihat catatan-catatan sebelumnya. Ini Oh, pasiennya oke, ada oke. masalah nggak ya gitu. Gitu. Kadang-kadang pasien nggak bilang loh, nggak bilang gitu. Oh, sebelumnya saya tuh dikasih tahu saya punya resiko ini, saya punya sakit ini, dan beberapa penyakit kan nggak ada gejala klinis gitu ya. Misalkan Iya, ibu-ibu dokter. dengan diabetes, ibu-ibu dengan autoimun misalkan, itu secara fisik nggak akan nampak gitu. Nah, dan itu Baik. juga akhirnya tenaga kesehatan yang memang menemukan adanya faktor resiko di ibu hamil itu berkewajiban untuk menuliskan faktor resiko yang ditemukan tersebut di buku KIA harusnya, dokter Salsa. Oke, yang berwarna pink Nah, itu ya, Dok? betul sekali. Oh, iya, Jadi iya, itu Dok. sebenarnya media komunikasi yang penting antar nakes ya. Jadi kita tidak Benar-benar. kehilangan rekam jejak medis seorang ibu hamil sebenarnya. Oke, Nah, benar, karena dokter. kalau kita nemu misalkan di pasien ini, pasiennya punya penyakit jantung gitu ya. Iya. Tapi penyakit jantungnya memang yang tidak ada manifestasi klinis gitu. Pasiennya juga nggak sesek, pasiennya nggak ada gangguan irama jantung gitu. Tapi kalau memang sudah ada riwayat itu, sudah diketahui itu, kita tulis di buku KIA. Sehingga siapapun nanti yang akan bertemu dengan ibu hamil itu suatu hari nanti, itu dapat informasi itu langsung gitu. Oke, baik, benar Ya. sekali dokter. Nah, ANC ini kan sering dilakukan di puskesmas ya, Dok, Mm-mm. dan dilakukan oleh dokter umum. Bisa. Informasi apa saja yang perlu kita edukasikan kepada pasien mengenai kehamilannya kepada ibu hamil ini, dokter, selama ANC? Ya, jadi itu tadi ya, bahwa berbagai komplikasi yang dialami ibu hamil gitu pada usia kehamilan berapapun, bahkan setelah persalinan, itu banyak yang terkait dengan keterlambatan deteksi tanda-tanda kegawatan. Nah, tentu saja ini tidak hanya dari satu sisi aja gitu. Oh, mungkin ibunya low educated gitu, ibunya yang kurang berpendidikan, ibunya yang kurang pengetahuan. Tapi di sisi lain, tenaga kesehatan ini juga punya kewajiban untuk memberikan edukasi dan informasi yang lengkap. Jadi terkait dengan bagaimana kita mampu untuk mengantisipasi atau mencegah bahkan munculnya komplikasi dan kegawatan di ibu hamil, tentu saja kita harus tadi melakukan screening ya. Melakukan screening, kita menemukan faktor resiko apa yang dimiliki, bahkan untuk beberapa faktor resiko yang menurut ibunya itu biasa aja, misalkan obesitas. Obesitas itu adalah satu faktor resiko yang harus sangat diperhatikan, karena dengan obesitas
saja, tanda kutip ya, yang mungkin itu kurang diperhatikan, itu resiko untuk terjadinya hambatan pertumbuhan bayi, hambatan untuk diabetes mellitus gestasional, hambatan untuk kematian janin dalam rahim, itu meningkat dibandingkan dengan ibu-ibu yang tidak obesitas. Itu salah satu dari sekian banyak contohnya gitu ya. Sehingga pada saat antenatal care itu dilakukan, penting untuk ibu memahami kondisi dirinya dan kehamilannya. Faktor-faktor resiko apa yang dibawa oleh pasien tersebut dan juga apa komplikasi yang bisa saja terjadi pada ibu tersebut. Misalnya, pada ibu yang usia udah di atas 35 tahun, ibu yang obesitas, kemudian ada riwayat hipertensi sebelum hamil, itu bisa muncul beberapa komplikasi di kehamilannya gitu ya. Contohnya preeklamsia, diabetes mellitus gestasional, kemudian hambatan pertumbuhan janin, ada juga terkait dengan tekanan darah dan juga plasentanya. Jadi itu hal-hal itu harus disampaikan, harus diketahui oleh pasien. Kemudian juga plus tanda-tanda gawat apa yang mengharuskan pasien segera ke rumah sakit. Oke, siap dok. Karena kalau bisa dibayangkan, misalkan nih pasien itu kejang di rumah ya, kejang, kemudian karena memang keluarga sama sekali tidak memahami bahwa itu bisa terjadi di orang hamil, bisa disebabkan karena kehamilannya sendiri, bisa mungkin dianggap ayan misalkan. Itu yang paling sering membuat keterlambatan ya kalau terkait dengan ketidaktahuan pasien dan keluarga. Maka bisa dibayangkan kejang di rumah dianggap ayan, ditunggu sampai selesai kejang. Setelah kejang biasanya pasien eklamsia itu bisa sadar kembali. Bisa sadar kembali, bisa diajak ngomong lagi gitu. Apalagi seperti itu ya, dianggaplah semakin positif ke arah ayan ini. Ya udah gitu. Ditunggu lagi, nggak langsung ke rumah sakit, kejang kedua, kejang berikutnya, dan berkali-kali kejang sampai akhirnya penurunan kesadaran. Begitu tidak bisa diajak bicara, barulah keluarga pasien membawa pasien ke rumah sakit. Nah, tentunya kalau memang kegawatan itu sudah berlangsung lama tanpa ada penanganan yang cepat, komplikasi udah mulai muncul. Sehingga begitu pasien itu dibawa ke rumah sakit, kondisinya sudah tidak begitu baik. Inferior, mulai muncul banyak komplikasi, dan tidak hanya ke pasiennya aja, tapi juga ke bayinya. Oke, baik dokter. Berarti selain melakukan screening untuk melakukan pemeriksaan fisik juga penting dokter untuk menjelaskan terkait kehamilannya ya dok. Ya, agar pasien mengerti apa yang harus dilakukan selama kehamilan dan apa yang tindakan cepat yang harus segera dilakukan untuk mencegah morbiditas atau kematian pada ibu dan juga janinnya ya dok ya. Betul. Nah, membahas mengenai tanda-tanda bahaya pada kehamilan ini dok, seperti yang tadi dokter sudah menjelaskan. Yang pertama mungkin ada pendarahan nih dok. Mungkin sering banget ibu hamil yang lagi hamil maupun hamil awal, hamil muda maupun hamil lanjut atau hamil usia yang sudah mau melahirkan mengalami flek-flek atau pendarahan nih dokter. Sejauh mana batas keamanan flek-flek itu? Apakah flek itu bisa ditunggu hingga darahnya keluar banyak baru ke rumah sakit, atau keluar dikit saja harus langsung ke rumah sakit untuk di USG dokter? Ya ini pertanyaan penting ini ya. Jadi tadi prinsip dasarnya itu bahwa perdarahan itu seharusnya tidak terjadi selama kehamilan. Tapi juga ada perdarahan tanda kutip ya. Kalau kita sebut perdarahan itu, kalau dokter tangkepannya itu udah perdarahan yang banyak, merah gitu ya. Udah lebih dari berapa ratus cc gitu. Cuman perdarahan bahkan yang sedikit aja gitu ya, yang normal itu biasanya adalah pada masa mungkin awal sekali kehamilan, bahkan ketika pasien tersebut belum sadar kalau hamil. Bisa memang keluar flek-flek gitu ya, coklat, itu karena implantasi. Nah, memang bisa gitu ya, tapi jangan berasumsi bahwa ini paling karena awal kehamilan gitu. Jadi dianggap semuanya kehamilan di usia hamil muda itu normal, tidak ya, tidak selalu. Jadi tetap kalau memang ada keluar darah, prinsip dasarnya kita harus mengetahui sebenarnya penyebabnya apa, dan itu tentu saja harus melewati pemeriksaan gitu kan. Jadi kita baru tahu, nggak apa-apa, ternyata mungkin karena awal kehamilan. Atau perdarahan itu
bisa terjadi karena mulai tanda-tanda persalinan ya. Tapi biasanya kalau keluar darah akibat pembukaan serviks atau pembukaan jalan lahir ya prinsipnya, itu bercampur dengan lendir. Kemudian perdarahannya juga enggak aktif ya. Jadi bukan kayak orang mens gitu. Jadi biasanya kayak keputihan yang bercampur darah. Nah, biasanya gitu. Oh, Jadi iya lendir iya iya. darah. Dan itu pun dibarengi dengan tanda-tanda lain dari persalinan, yaitu kontraksi yang mulai teratur munculnya setiap 5 menit gitu ya. Kemudian juga perutnya kalau diraba memang pada saat apa sakit itu ada keras perutnya. Jadi ada tanda-tanda kontraksi rahimnya juga gitu. Jadi kalau memang cuman darah aja yang keluar tanpa ada tanda-tanda persalinan yang lain, kita harus alarm udah bunyi gitu ya. Jadi lebih baik kita overthinking daripada kita mengabaikan kondisi tersebut. Oke, baik. Nah, Menarik sekali penjelasan ini dokter ya, mengenai pendarahan nih dokter. Jadi mm-mm, kita nggak boleh menganggap remeh karena bisa betul, berakibat fatal ya dok. ya, Walaupun hanya flek-flek saja ya dokter ya. betul. Dan ini juga terkait sama usia hamil ya. Jadi Oke. perdarahan pada usia kehamilan yang masih muda, jadi kurang dari 20 minggu, kita batasannya biasanya 20 minggu untuk bisa mengetahui perbedaannya. Jadi kalau sebelum 20 minggu kita bisa takutnya abortus, Hmm. keguguran. Bahkan di flek-flek coklat aja saya udah katakan sebelumnya ya, flek-flek coklat itu sebenarnya darah juga gitu. Jadi Oh, abortus bisa ancaman keguguran atau pada saat itu memang sudah terjadi keguguran. Kemudian yang kedua, jangan-jangan hamil di luar rahim gitu ya. hmm. Apalagi kalau keluar darahnya itu disertai nyeri perut dan memang kebetulan belum dilakukan USG untuk menentukan ini bayinya hamilnya ini di dalam rahim atau di luar rahim. Nah, itu Oke. bisa dilakukan dengan sangat mudah ya dengan pemeriksaan USG itu pada trimester 1. Oh, iya baik Nah, dokter. jangan salah gitu ya. Pada pasien-pasien yang misalkan nggak pernah USG sebelumnya, kehamilan di luar rahim itu ada yang bisa berjalan terus sampai 9 bulan. Oh, bisa ya dokter ya? Nah, sangat bisa. Oke. Jadi ini tadi pentingnya ANC yang teratur tadi ya, pemeriksaan rutin termasuk 2 kali minimal 2 kali USG. Jadi awal dan juga di trimester 3. Dan selain itu sesuai kebutuhan ya, misalkan kalau memang pasiennya itu dikatakan ada plasenta previa atau plasenta di bawah, maka mungkin ada beberapa kali pemeriksaan untuk mengkonfirmasi posisi plasentanya. Jadi tergantung kondisi, situasi kondisi. Tadi juga kalau misalkan kehamilan resiko tinggi, juga nggak akan cuma 6 kali kontrol biasanya dokter Salsa. Jadi tergantung Hmm. dari kondisi dan situasi ibu, gitu ya. Oh gitu ya dokter. Betul. Wah menarik sekali penjelasannya nih dokter. Ya. Nah mungkin untuk pendarahan ini sangat jelas yang dokter Ya. jelaskan kepada kita Mm-mm. semua nih dokter. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi nih dokter Mm-mm. dari ibu-ibu hamil yang lain. Ya. Nah ibu hamil kan sering nih dok mengalami lemas dan Mm-mm. juga mungkin merasa pusing nih dok. Ya. Nah apakah pusing pada ibu hamil itu hal Mm-mm. yang normal ya dokter? Apakah perlu digali lagi penyakit-penyakit terkait Ya. yang menyebabkan ibu hamil itu pusing? Ya baik monggo dokter. Ya, jadi ini ya dokter Salsa ya, kita tuh masyarakat kita tuh kadang-kadang berpikir bahwa pusing itu adalah hal yang wajar dan normal dialami oleh ibu hamil gitu. Nah ini tentu saja kurang benar ya. Bahkan pada kondisi di mana memang tidak ada penyakit penyerta apapun, nyeri kepala atau pusing ini tergantung. Biasanya kan orang digebiah uyah gitu ya, kalau orang Jawa bilang ya. Nyeri kepala dan pusing itu disamakan, tapi sebenarnya kan Oh, ada oke. pusing itu yang berputar gitu ya, itu ada sendiri vertigo namanya. Kemudian ada nyeri kepala. Nah, nyeri ini yang sakit ya sifatnya. Nah, ini tentu saja bahkan pada kondisi yang ibunya baik-baik saja, eh, nyeri kepala, pusing itu bisa disebabkan karena penurunan tekanan darah. Hmm. Nah, penurunan tekanan darah bisa karena anemia gitu ya. Tapi kalau terkait dengan penyakit lain bisa karena preeklamsia yang sudah memberat kondisinya. Preeklamsia itu peningkatan tekanan darah pada ibu hamil yang sayangnya ini memang bisa terjadi tiba-tiba. Oh Sejak gitu. ibu itu berusia kehamilan di atas 20 minggu. Nah, Hmm. jadi ada yang namanya preeklamsia itu dan beberapa pasien gitu ya, itu ada yang menolak untuk dirawat karena preeklamsianya karena tidak ada gejala klinis apapun pada awalnya. Jadi preeklamsia itu
tidak ada keluhan, misalkan dia nyeri kepala langsung atau mual muntah misalkan, atau nyeri perut atau apa, itu sama sekali tidak ada. Baru kemudian ketika mulai komplikasi itu muncul menjadi cenderung ke arah eklamsia. Eklamsia itu kejang ya. Oh, oke, Jadi Dok. kejang karena kehamilan. Jadi penyebabnya itu murni karena kehamilan, bukan penyakit penyerta yang lain. Nah, kalau sudah tekanan darah tinggi dalam kehamilan tidak segera ditangani, kemudian mendekati kejang, itu dia biasanya ada awalan keluhan lain, kayak nyeri kepala, pandangan kabur, nyeri ulu hati, kayak gitu. Nah, itu bisa juga terkait dengan itu. Bisa juga karena perubahan posisi aja kadang-kadang ya, ibu hamil. Jadi mulai misalkan perubahan posisi dari tidur ke duduk, jadi posisi yang lebih tinggi ya, atau duduk ke berdiri, biasanya pusing sesaat. Itu bisa karena hipotensi ortostatik namanya. Jadi tekanan darahnya sesaat turun karena perubahan posisi tersebut. Oke, Bisa Dokter. juga masih karena ada lagi penyebab lain-lainnya, misalnya dehidrasi. Nah, ibu hamil itu kalau dituruti nggak minum, mungkin bisa sehari cuma 1-2 gelas aja udah begah gitu. Nah, inilah yang bisa menyebabkan dehidrasi. Nah, kadang-kadang Hmm. gejala awal dehidrasi itu gejala yang udah dehidrasi sedang gitu ya. Itu nyeri kepala, kemudian lemes, keringat dingin gitu ya. Itu bisa terjadi. Nah, artinya kalau nyeri kepala itu tidak diketahui penyebab pastinya, ya harus dicari tahu gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa nyeri kepala itu wajar terjadi pada ibu hamil, karena bisa saja itu Oke. adalah salah satu tanda kegawatan di ibu hamil gitu. Oke, menarik sekali nih, Dok. Ya, Pembahasan mengenai preeklamsi ya, Dok, tadi. ya. Mungkin tadi dokter menjelaskan bahwa preeklamsi itu muncul di atas kehamilan 20 minggu. 20 minggu, Mungkin betul. ada ibu hamil yang menganggap saat usia kehamilan di bawah 20 minggu tuh kehamilannya tidak apa-apa dan tidak ada gejala apa-apa. Ya, Saat di atas usia 20 minggu Mm-mm. tiba-tiba didiagnosis dengan preeklamsi dan harus Betul. dirujuk ya, Dokter. ya, Ya seperti pasien saya ada, Dokter, yang Mm-mm. tekanan darahnya tiba-tiba 180, Ya. namun tidak ada gejala pusing maupun mata Mm-mm. berkunang-kunang, Mm-mm. Dokter. Nah, Betul. apakah semua ibu hamil yang di atas 20 minggu ini harus dilakukan screening ulang untuk preeklamsinya ya, Dokter? Ya. Ya, terima kasih Dokter Salsa. Ini juga penting ya. Sekarang tuh di buku KIA itu sudah ada buku pink itu ya, yang harusnya semua ibu hamil wajib punya. Buku di dalam buku pink tuh ada yang namanya screening resiko preeklamsia. Jadi memang screening resiko preeklamsia itu harus dilakukan pada semua ibu hamil tidak terkecuali. Jadi itu adalah upaya untuk mengenali seorang ibu itu ada resiko preeklamsia atau tidak. Balik lagi ya. Jadi preeklamsia itu adalah peningkatan tekanan darah yang terjadi karena kehamilan. Ya, jadi tentu saja awalnya normal ini pasti. Jadi semua pasien preeklamsia awalnya tekanan darahnya normal. Baru di atas usia kehamilan 20 minggu, berapapun usia hamilnya, setelah 20 minggu bisa 30 minggu mulai tensi naik, bisa sebelum persalinan mulai naik. Jadi patokannya adalah tekanan darah yang di atas 140/90 di atas usia kehamilan 20 minggu. Itu yang namanya preeklamsia gitu. Dan itu awalnya nggak ada gejala memang. Nah, kalau dia sudah tensi di atas 160 plus gejala seperti nyeri kepala, mata kabur, nyeri ulu hati, ini justru kondisi yang namanya impending eklamsia. Bentar lagi bisa kejang. Nah, gitu. Baik, Ya. Dokter. Jadi ya itu tadi yang banyak pasien-pasien yang ragu-ragu menolak untuk dirawat inap gitu karena beliaunya tidak merasakan gejala apapun. Nah, ini yang harus diwaspadai. Nah, screening preeklamsia balik lagi ya, Iya, sampai Dokter. lupa. Screening preeklamsia itu dilakukan itu dari trimester 1 sampai maksimal usia kehamilan 24 minggu. Itu bisa dilakukan. Artinya gini, kalau pasiennya kontrol ke dokter Salsa, waktu usia hamilnya 12 minggu misalkan ya, terus di screening preeklamsia itu negatif hasilnya. Nah, negatif, sebulan kemudian kontrol, dia harus di screening lagi tetap. Nah, karena ada beberapa parameter yang memang harus ada pemeriksaan fisik. Jadi screening preeklamsia itu bisa dari faktor resiko yang sudah dimiliki ibunya sebelumnya, misalkan usia di atas 35, obesitas, kemudian usia yang terlalu muda, kurang dari 20 tahun, sekarang mulai banyak loh ya dokter Salsa yang hamil kurang dari 20 tahun, dan komplikasi ini meningkat.
Terus pada kehamilan pertama itu juga satu faktor resiko untuk preeklamsia ya. Tapi kita mengatakan screening preeklamsia itu positif bila kita mendapatkan minimal ada 2 resiko gitu. Jadi misalkan hamil pertama dengan obesitas, ya, hamil pertama dengan nah riwayat hipertensi itu kalau sebelumnya ada hipertensinya itu juga lebih beresiko lagi untuk terjadi preeklamsia. Oh gitu, Gitu. Dok. Jadi ada nanti kriterianya. Nah, yang harus diperiksa itu MAP namanya. Itu adalah mean arterial pressure, di mana kita mesti tahu tensinya ibunya pada saat itu. Nah, jadi bisa jadi trimester 1 dia faktor resikonya nggak ada atau cuma 1. Begitu di trimester kedua, MAP-nya naik nih, gitu. Jadi tensinya 120/80 itu kalau dihitung MAP ternyata 90 itu. Itu sudah masuk satu faktor resiko. Oh gitu, dokter. Karena perubahan fisiologis ibu hamil itu sebenarnya pada saat hamil tuh tekanan darahnya relatif lebih rendah daripada tekanan darahnya sebelum hamil harusnya. Itu perubahan yang diharapkan atau yang normal atau fisiologis pada ibu hamil. Oke, baik Gitu, dokter. ya. Jadi penting sekali ya dokter, terkait juga dengan antenatal care dan juga screening pada kehamilan, rutin untuk selalu kontrol di beberapa kali pada trimester kehamilan, gak hanya trimester 1 saja ya dok. Karena untuk memantau apakah akan ada perkembangan menjadi preeklamsi, bahkan menjadi eklamsi atau tidak ya dok. Betul. Nah menarik nih dok, pembahasan mengenai kejang dokter. Ya. Apa sih dok sebagai keluarga pasien yang harus dilakukan pertama kali jika ibu hamil itu mengalami kejang? Apakah harus perlu kita video agar tahu jenis kejangnya seperti apa atau langsung buru-buru kita bawa ke rumah sakit dok? Iya. Nah ini ya karena maraknya sosial media tuh sekarang ini ya. Sekarang kalau ada tanda-tanda kegawatan yang dikhawatirkan itu malah di syuting dulu gitu ya, di video dulu gitu. Benar sekali dok. baru terus pusing mau diapain gitu. Jadi kejang itu memang ada. Jadi tenaga kesehatannya nanti bisa membedakan mungkin ya dari riwayatnya dan juga jenis kejangnya. Itu bisa kita bedakan itu antara dia kejang. Misalkan kan masih ada kasus lain ya. Misalkan yang kejang tuh nggak cuman eklamsia atau akibat dari tekanan darah tinggi dalam kehamilan aja. Jadi ada penyakit lain misalkan epilepsi, kemudian tumor di kepala gitu, tumor intrakranial itu bisa juga bermanifestasi kejang gitu. Nah, yang membedakan ini harus diperiksa betul gitu riwayatnya. Jadi apakah kejang itu memang udah biasa dialami oleh pasien tersebut sebelum hamil. Nah, banyak gitu ya pasien dengan epilepsi yang hamil. Karena epilepsi, sekali lagi epilepsi tidak menghalangi kehamilan gitu. Sehingga kita juga punya beberapa pasien yang riwayat epilepsi itu hamil. Kemudian juga apakah ada riwayat penyakit penyerta yang lain yang bisa menimbulkan kejang itu. Nah, khasnya dari eklamsia atau kejang yang disebabkan karena kehamilan itu selalu di atas 20 minggu. Oh, Nah, kalau dia terjadi kurang dari 20 minggu, kita harus cari penyebab yang lain gitu ya. Jadi dari faktor saraf yang lain atau faktor metabolik gitu. Faktor yang lain itu misalkan penyakit metabolik yang lain ya yang mempengaruhi sistem saraf. Nah, dan hal itu juga bisa diketahui dari jenis kejangnya. Tapi kalau sebagai keluarga atau masyarakat, tetangga atau apapun memang yang melihat seorang ibu hamil kejang tidak perlu memikirkan itu semua. Kejang harus segera dibawa ke IGD rumah sakit. Saya khawatirnya kalau saya bilang dibawa ke rumah sakit ternyata masih ada yang berpersepsi itu nunggu praktek dokternya buka. Nah, ini. Jadi ternyata masih ada bapak-bapak atau ibu-ibu di rumah gitu yang mungkin berpikir bahwa kalau segera ke rumah sakit itu ya besok pagi tunggu praktek dokternya buka. Kalau jam 1 gimana mau ketemu gitu. Jadi ada itulah fungsinya IGD ya dokter Salsa ya. Kayak dokter Salsa semalam ya. Benar sekali dokter. Jadi itu IGD. Jadi untuk kasus gawat darurat, bahkan ketika jam kerja sekalipun, supaya mendapatkan penanganan yang cepat, datanglah ke instalasi gawat darurat dari sebuah rumah sakit. Jadi jangan ngantri di poli gitu. Misalkan pasiennya kejang, pasien perdarahan gitu ya. Kemudian atau tanda kegawatan lain itu terkait dengan janin juga bisa loh dokter Salsa. Jadi penurunan gerak janin. Jadi kalau merasa hari ini kok bayi saya jarang bergerak atau bahkan sampai kok nggak gerak ya,
hari ini gitu. Mm-mm. Itu jangan ngantri di poli, Oh langsung gitu. ke IGD rumah sakit. Ya, Oke, baik dokter. walaupun memang penurunan gerak bayi tidak selalu bermakna yang berbahaya, tapi kita Mm-mm. harus evaluasi dulu gitu, benar bahaya enggak gitu, karena gejalanya antara yang memang dia bayinya memang lagi turun, lagi apa tidur gitu ya, dengan yang penurunan gerak kadang ibu kan beda-beda ya, ada yang overthinking, ada yang santai. Nah ini yang harus dibalance. Kalau memang jadi prinsipnya sebenarnya kalau untuk itu ya kita masuk ke gerak bayi nih jadinya. eh ini memang kita harus bisa menghitung gerak bayi. Dan gerakan bayi itu baru dirasakan ibu itu 20 minggu, mulai 20 minggu di Oh, kehamilan pertama. Jadi jangan nanti stres mikir waktu usia hamil 3 bulan, kok nggak gerak-gerak bayi saya gitu ya, oke, iya jangan dokter. gitu ya. Jangan stres dulu. Karena memang kerasanya di ibu hamil pertama itu baru usia hamil 20 minggu. Kalau Hmm, hamil kedua dan seterusnya 16 minggu biasanya mulai kerasa geraknya. jadi lebih awal ya dok ya? Lebih Oh awal, gitu. lebih sensitif ya, mungkin lebih peka udah ya. Mm-mm. Nah, tapi sebenarnya sama, bayi-bayi itu di usia 10-11 minggu udah gerak sebenarnya. Di Oh, USG oke. gitu dia udah Udah joget-joget tuh gerak-gerak ya, tapi udah belum gerak. kerasa aja ya dok Belum ya? kerasa gitu. Nah, Oke. itu harus segera ke rumah sakit. Nanti di situ juga akan dievaluasi denyut jantung janin gitu, dilakukan pemeriksaan kardiotokografi. Jadi ada upaya-upaya untuk mengidentifikasi ini ternyata bahaya enggak gitu. Tapi lebih baik kita waspada aja untuk itu Oke, gitu. baik. Berarti menarik sekali ya dokter. Mm-mm. Mengenai gerak janin ini juga harus kita perhatikan ya dok. Ya, Jangan membiarkan aja, oh gerak janinnya betul. udah usia kehamilan tinggi tapi belum gerak-gerak. Mungkin janinnya istirahat Ya, namun terlalu lama juga bisa aja mm-mm. janinnya di stres atau lagi kegawat daruratan ya dokter. Betul. Nah, ini kita akan beralih lagi nih dokter ke pertanyaan ibu hamil lainnya yang paling sering ditanyakan mengenai sesak nih dok. Ya, Nah, ibu hamil kan tidak luput dari sesak mungkin karena kehamilannya dan juga dengan postur tubuhnya yang baru, pasti kalau betul. jalan akan ngos-ngosan, Dok. Ya. Gimana sih, Dok, cara bedain antara emang itu fisiologis atau memang ada keadaan kelainan seperti gangguan pada jantung maupun penyakit lain seperti mungkin ada tiroid ya, Dokter? Ya, mungkin bisa dijelaskan nih, Dokter. Ya. Ya, jadi tadi sudah disebutkan beberapa sama Dokter Salsa ya, bahwa sesak nafas itu bisa terkait jantung, bisa terkait paru-paru, bisa terkait darah juga. Anemia itu kalau berat Hmm, dia bisa sesak juga gitu. oh gitu, Dokter. Kemudian bisa juga dipengaruhi oleh postur ya. Misalkan ibu-ibu yang dengan obesitas yang berat, obesitas grade 2, grade 3 gitu ya, itu biasanya memang relatif lebih apa ya, berasa lebih ngep gitu. Terus kalau sudah trimester 3 apalagi akhir-akhir gitu ya, di mana biasanya itu terjadi sesaknya pada saat posisi istirahat malah. Jadi kalau tidur terlentang gitu ya, karena memang rahimnya sudah mendesak ke atas gitu, sehingga pengembangan dada pada saat bernafas ibu juga jadi terhambat. Bisa juga karena faktor yang lain, misalkan pencernaan itu ternyata juga bisa GERD ya. GERD itu bisa menyebabkan refluksnya asam lambung ke atas gitu, ke apa namanya esofagus, kemudian ke apa namanya rongga mulut, bahkan ini bisa ada burning sensation dan beberapa orang itu ngerasa sesak di situ. Dan itu masih di luar penyakit yang jantung, penyakit paru atau penyakit metabolik yang lain. Gagal ginjal gitu ya. Ibu-ibu ada juga yang dengan penyakit ginjal sebelum hamil. Itu bahkan ibu-ibu yang sudah cuci darah rutin, reguler gitu, hemodialisa, itu ada yang hamil juga gitu. Dan itu mungkin juga terkait dengan metabolisme akibat penyakitnya tersebut. Nah, jadi sesak nafas itu ada yang bukan normal sebenarnya, bisa karena memang perubahan pada kehamilan atau memang kondisi yang tidak normal atau patologis. Nah, ini tentu saja akan berkembang gitu ya selama kehamilan. Awal-awal mungkin nggak ada keluhan, baru trimester 2, trimester 3 kerasa. Nah, inilah pentingnya antenatal care sebenarnya. Nah, pada saat kita melakukan pemeriksaan gitu ya, baik ke dokter spesialis atau ke bidan, sampaikan keluhan tersebut. Maka seharusnya tenaga kesehatannya itu akan melakukan pemeriksaan gitu ya. Walaupun di trimester 1 nih udah didengerin suara jantung parunya gitu ya normal, maka
setiap kita melakukan antenatal care, kita harus memeriksa itu sebenarnya. Ya, makanya tiap kali kontrol tensi tetap dicek, nadi gitu ya, pernafasannya gitu. Itu karena itu bisa berubah gitu. Setiap kali saat usia kehamilannya bertambah. Karena komplikasi itu bisa nggak muncul di awal gitu, tapi di tengah atau di akhir. Bahkan pada penyakit jantung karena jantung bawaan ibu ya. Artinya penyakit jantung bawaan itu sejak lahir ibunya sudah ada penyakit jantung tersebut. Tapi bisa saja dia baru bermanifestasi klinis, baru mengalami keluhan akibat sakit jantungnya itu pada saat hamil. Nah, kalau kita tidak mendengarkan suara jantungnya langsung, kita nggak akan detect tuh, ini pasien ada sakit jantung gitu ya. Nah, jadi itulah kadang-kadang baru peningkatan metabolisme tubuh karena kehamilan itu membebani jantung yang sangat berlebihan itu biasanya pada usia kehamilan 28 sampai 32 minggu. Biasanya itu masa-masa bahayanya gitu ya. Biasanya baru bermanifestasi saat itu. Nah, alangkah baiknya ketika penyakit jantung tersebut sudah bisa terevaluasi sebelum 28 minggu. Gitu. Oke, baik. Berarti kita nggak boleh meremehkan keadaan sesak pada ibu hamil ya, Dok? Sangat-sangat tidak boleh. Karena sangat membahayakan ternyata ya, Dok. Baik, selanjutnya nih, Dok. Wanita ini kan nggak luput, baik belum hamil maupun tidak hamil tuh ada yang namanya keputihan ya, Dok. Iya. Nah, keputihan ini kan sering dialami wanita mungkin karena kelembapannya atau higienitas. Sebatas mana keputihan itu yang normal pada ibu hamil. Dan mungkin banyak ibu hamil yang sering datang ke IGD itu dia menganggap bahwa itu ketuban pecah, padahal setelah diperiksa ternyata itu merupakan keputihan biasa. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih dokter terkait hal ini. Ya. Nah, ini keputihan ya. Jadi ada dua macam nih pasien. Satu yang ketakutan berlebihan. Sebenarnya saya lebih suka pasien yang ketakutan berlebihan sebenarnya. Gitu ya, Dok. Benar juga. Karena kita jadi waspada lebih cepat. Yang kedua, tapi jangan berlebihan lah ya. Nanti sampai mengganggu psikologis, berbahaya juga untuk kehamilan. Yang kedua gitu, ibu-ibu yang sangat nyantai gitu. Karena mungkin banyak baca bahwa memang pengaruh hormon kehamilan itu bisa menyebabkan keputihan atau keluarnya lendir vagina yang lebih banyak gitu. Tapi jangan lupa juga gitu, di luar kondisi yang normal karena hormon kehamilan tersebut masih ada kondisi seperti infeksi atau ketuban pecah tadi itu ya. Nah, bagaimana mengenalinya gitu? Kalau perbedaannya dengan ketuban pecah, biasanya dia akan bersifat lebih encer ya. Jadi lebih kayak air gitu daripada lendir. Kalau ketuban ya, jadi itu satu, cair gitu, memang air ya, lebih cair. Kemudian dia continue terus biasanya, basah terus dan nggak bisa ditahan. Kadang-kadang juga ada yang nggak bisa bedain, ini saya ngompol gitu, ngompol atau ini air ketuban gitu. Kalau air ketuban jelas baunya, dilihat baunya gitu nggak akan sama dengan air seni. Yang kedua, nggak bisa kita tahan keluarnya. Jadi kalau kencing kan kadang kita ngempet masih bisa ya gitu. Tapi kalau air ketuban, dan jangan dibayangkan air ketuban itu pure gitu ya, nggak selalu. Jadi bisa jadi dia kayak merembes dikit, jadi celana dalam basah aja gitu, diganti basah lagi, diganti basah lagi. Nah itu mungkin ketuban. Nah memang kadang-kadang di trimester 3 gitu ya, di trimester 3 itu ada yang peningkatan lendir vagina itu sampai kayak kencing malah. Gitu. Banyak sekali gitu ya, banyak sekali. Tentu saja ada upaya untuk membedakan antara dia infeksi atau dia air ketuban atau keputihan biasa gitu, normal karena hormon hamil. Nah itu ada, jadi ada alat pemeriksaan. Jadi kertas lakmus ya bisa membedakan antara dia air ketuban atau bukan. Kemudian juga ada ciri-ciri dari keputihan yang infeksius, itu ibu-ibu bisa mengenali juga kok. Jadi perubahan warna, misalnya warnanya jadi kehijauan, agak abu-abu gitu ya, atau kuning pekat, atau seperti susu yang pecah. Nah itu harus segera periksa, nih infeksi jangan-jangan. Kemudian yang kedua baunya. Jadi kalau baunya ketuban ataupun keputihan, dia nggak akan bau yang kayak anyir atau berbau busuk gitu ya, bau nggak enak lah gitu. Itu kemungkinan juga infeksi. Kemudian juga rasa gatal. Ya, rasa gatal sekali di vagina sampai ke arah panas, sampai ada
keluhan penyerta yang lain. Keluhan yang menyertai yang lain seperti nyeri saat kencing atau nyeri saat berhubungan, bisa juga anyang-anyangan gitu ya. Anyang-anyangan terkait dengan infeksi saluran kencing biasanya juga bisa menyertai itu kalau ada infeksi di vagina juga. Oke, Gitu. baik dokter. Berarti kita harus membedakan ya dok, apakah ini keputihannya memang fisiologis normal ataukah keputihan yang tidak normal karena infeksi, ataukah memang ini bukan keputihan tapi memang ketuban pecah, Ketuban pecah. yang ditandai dengan keluarnya itu tidak bisa kita kontrol ya dok ya, keluar Betul. terus-menerus Ya. seperti itu. Nah, berarti kita tetap kalau misalkan ada ketuban pecah ini harus segera ke rumah sakit ya dok? Betul. Di usia kehamilan berapapun ya. Di usia kehamilan berapapun. Karena jangan berpikiran bahwa ketuban itu pecahnya pasti deket-deket mau persalinan gitu. Oh gitu dokter. Dan ada juga yang berpikir bahwa kalau ketuban pecah ya tunggu sakit dulu baru ke rumah sakit. Itu juga salah. Oh gitu. Jadi walaupun keluar air ketuban itu tidak disertai dengan kontraksi rahim, ya kontraksi uterus, ini tetap harus segera dibawa ke rumah sakit. Malah justru itu yang namanya ketuban pecah prematur atau ketuban pecah dini. Iya, Jadi kalau misalkan ketuban pecahnya itu waktu udah pembukaan besar, itu normal aja. Gitu. Tapi kalau pas belum ada pembukaan, tidak ada kontraksi, malah itulah yang pasiennya harus segera dapat penanganan, pemberian antibiotik gitu ya. Oke. Nah, untuk mencegah infeksi karena dengan pecahnya ketuban beresiko untuk terjadinya infeksi pada bayi dan juga pada ibunya. Oke, Gitu. berarti menarik sekali ya dok, jangan meremehkan pecahnya ketuban. Betul. Jadi harus segera dibawa rumah sakit, mungkin harus dikasih pengobatan seperti antibiotik tadi. Iya. Nah, menarik sekali pembahasan kita pada sore hari ini ya dok. Nah, nggak terasa udah menghabiskan waktu 45 menit dokter Udah. mengedukasi teman-teman sekalian yang ada di rumah. Mungkin Nggak sebelum kerasa kita ya. tutup acara pada sore hari ini, mungkin dokter bisa memberikan take home message Ya. untuk teman-teman sekalian yang lagi nonton di rumah ini dokter. Ya, terima kasih Dokter Salsa. Jadi dalam kesempatan kali ini saya kembali mengajak untuk seluruh masyarakat ya. Jadi tidak hanya ibu hamil saja, tapi juga seluruh masyarakat. Dan kita harus menyadari bahwa ibu hamil itu dimanapun beliau semua berada, itu harus menjadi perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Karena tidak menutup kemungkinan kegawatan atau bahaya itu terjadi pada saat ibu itu tidak berada di rumah gitu, tidak berada di lingkungan sendiri, bisa dimanapun di tempat umum ya, tiba-tiba di kereta atau di fasilitas umum lainnya, maka semua orang di sekitarnya kita harapkan memberikan perhatian dan membantu. Nah, dengan demikian, maka setiap orang harus memiliki pengetahuan tentang tanda-tanda kegawatan apa sih yang bisa terjadi pada seorang ibu hamil yang mengharuskan ibu itu harus segera dibawa ke IGD rumah sakit gitu ya. Jadi pengetahuan tentang tanda-tanda bahaya ini harus diketahui. Jadi nanti seandainya gitu ya, misalkan ada seorang suami mengantar istrinya yang hamil untuk periksa atau anggota keluarga yang lain, orang tua mengantar anaknya yang hamil ke rumah ke dokter atau ke bidan, ini harus ditanyakan gitu ya. Faktor resiko apa sih yang dimiliki oleh istri saya atau anak saya atau saudara saya ini? Kemudian faktor-faktor tersebut tanda bahayanya itu apa gitu ya. Nah, itu adalah pengetahuan wajib yang harus dimiliki oleh seorang ibu hamil dan keluarganya dan semua orang untuk bisa kita menjaga bersama-sama untuk bisa mencegah seorang ibu hamil itu mengalami keterlambatan penanganan tanda-tanda kegawat daruratannya. Karena nantinya keterlambatan penanganan kegawatan tersebut bisa meningkatkan morbiditas dan mortalitas atau angka kesakitan dan kematian dari ibu dan bayi. Wah, Itu ya, menarik Dokter Salsa, sekali. Take home kira-kira. message-nya sangat bermanfaat. Terima kasih banyak Dokter Elin sudah berbagi ilmunya kepada kita semua dan semoga ilmu-ilmu yang telah diberikan pada sore hari ini dapat bermanfaat khususnya Amin, amin. untuk ibu Ya Rabbal hamil Alamin. yang saat ini sedang kebingungan nih tentang kehamilannya, kapan harus ke rumah sakit, Ya. kapan jangan terlalu panik tentang kehamilannya. Nah, tadi informasi yang telah diberikan oleh Dokter Elin sangatlah jelas dan juga terperinci. Semoga. Semoga
ibu hamil semua yang ada di Indonesia yang khususnya yang sedang menonton pada sore hari ini sehat selalu dan juga aman kehamilannya sampai anaknya dilahirkan. Amin, amin. Ya, amin. baik. Ya, Rabbal Alamin. Mungkin cukup sekian acara Dokter Unar TV pada sore hari ini. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah menyaksikan hingga selesainya acara pada sore hari ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan-kesalahan baik kata maupun statement yang kami berikan. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Salsabila selaku moderator yang mewakili kru pada sore hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.